Menurut Alkitab, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Baik itu pendeta maupun itu nabi. Bahkan Yesus adalah keturunan pemabuk, pezina, dan pembunuh. Ini kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qafizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Qafizan semuanya. Jadi begini, ketika kita berbicara siapakah manusia yang paling menghormati Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, tentu jawabannya adalah umat Islam. Umat Islam tidak pernah mencetuskan bahwa Yesus itu digambar dengan hanya memakai celana kolor saja, tanpa menggunakan baju, tanpa menggunakan celana panjang, auratnya terbuka. Tidak ada satupun umat Islam yang punya ide seperti itu. Tidak akan pernah mungkin umat Islam akan punya ide seperti itu. Dan umat Islam pastinya akan menolak hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Islam, sosok Nabi Isa alaihissalam adalah dari para rasul. Rasul itu punya kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar nabi. Kalau nabi itu jumlahnya sangat banyak, sedangkan rasul jumlahnya terbatas. Artinya apa? Kedudukan rasul di atas kedudukan para nabi. Artinya kalau seorang Nabi Isa alaihissalam yang juga seorang nabi sekaligus rasul, tidak mungkin umat Islam yang waras otaknya akan menggambarkan beliau dengan keadaan yang cukup hina. Tidak akan pernah mungkin. Atau nabi-nabi yang lain tidak akan pernah Anda dapati dalam umat Islam ada orang yang menggambar para nabi dengan gambar-gambar yang tidak baik. Seluruhnya digambarkan dengan gambaran-gambaran yang indah, gambaran-gambaran yang mulia. Di dalam Al-Quran juga, para nabi digambarkan sebagai orang-orang yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, tidak pernah sekalipun mereka mengingkari apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan mereka juga tidak pernah melakukan hal-hal yang hina bagi mereka, baik bagi mereka sendiri, keluarga mereka, ataupun orang-orang yang mereka sayangi di sekitar mereka. Jadi itulah umat Islam, menghormati para nabi dengan kehormatan yang sangat tinggi. Kedudukan mereka itu adalah kedudukan manusia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Tuhan. Ketika mereka melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mungkin melakukan hal-hal yang hina. Nah, Qafizan semuanya, kalau kita berbicara lagi tentang orang-orang Kristen, maka mereka inilah orang-orang yang sebetulnya tidak bisa memuliakan sosok Yesus, sosok Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Tetapi di sisi lain, mereka adalah orang yang juga dalam waktu bersamaan menghina dan melecehkan Yesus. Mereka lah yang menggambar Yesus dengan beraneka gambar yang tidak bagus. Ya, tadi saya sampaikan salah satunya menggunakan celana dalam saja, tanpa baju, tanpa pakaian. Itu adalah gambar-gambar hasil mereka, yang mereka katakan itu adalah gambar Tuhan. Di sisi lain, bukan hanya itu saja, tapi juga mereka menyematkan berbagai macam keyakinan-keyakinan aneh tentang Yesus, termasuk apa yang disampaikan oleh Kiai Gendeng tadi itu. Ini bukan Kiai Islam loh, ini Kiai Kristen. Ingat, Kiai Kristen. Oke, mungkin Anda bertanya, kenapa saya sebut dia ini Kiai Kristen ya? Karena dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Jawa, yang namanya Kiai itu bukan harus orang Islam dan bukan pasti seorang ulama, tidak. Kiai itu di dalam berbagai macam literasi disebutkan sesuatu yang punya kedudukan tinggi gitu aja, selesai. Makanya di dalam sejarahnya ada istilah Kiai Pleret. Kiai Pleret itu bukan nama orang, tapi nama tombak. Sebuah tombak yang diberi nama, tapi namanya menggunakan kata kiai, tapi dia bukan orang, dia benda. Tombak, yaitu tombak Kiai Pleret. Kemudian ada lagi istilah lain, Kiai Slamet. Kiai Slamet itu bukan orang, tapi seekor kerbau yang berwarna putih, kerbau bule, kerbau albino,
yang ketika malam satu syuro itu dilepaskan, yang kemudian di situ banyak sekali halal khurafat tentang Kiai Slamet tadi itu. Jadi Kiai Slamet itu bukan orang, tapi seekor kerbau. Jadi kerbau saja bisa diberi nama kiai, gitu, paham? Jadi orang-orang yang bergelar kiai belum tentu mereka itu orang yang betul-betul berilmu. Tetapi orang yang berilmu memang pantas diberikan gelar kiai, begitu. Nah, dari keumuman kalimat kiai tadi, kayaknya kalau saya katakan ini tadi kiai Kristen, yaitu pendeta atau dia pembesar Kristen atau orang yang sering memberikan ceramah bagi orang-orang Kristen. Kan kita nggak tahu tuh sebutannya mereka ini apa aja. Ada yang ngomong pendeta, ada yang ngomong pastor, tapi di tempat-tempat lain juga pasti ada penyebutannya masing-masing. Ya saya sebut aja yang hal-hal umum, kiainya orang Kristen gitu. Dia mengatakan apa yang seharusnya mungkin kita mendengarnya juga aneh. Dia mengatakan bahwa Yesus itu punya darah dari keturunan pezina. Jadi dia sendiri mengatakan begitu. Kiainya orang Kristen, bukan kiainya orang Islam. Kalau kiainya orang Islam membuat pernyataan seperti itu kepada Yesus, mungkin kita berpikir, oh itu adalah orang yang beda agama gitu kan. Tapi ini sama-sama orang Kristen, mengklaim dirinya orang Kristen, mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus dan dia menyembah Yesus. Tapi yang dia katakan seperti itu. Nah ini yang kita katakan bahwa mereka orang-orang Kristen itu tidak pernah sedikit pun membela Yesus. Mereka menuhankan Yesus, tapi secara bersamaan mereka juga menghinakan Yesus dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak seperti umat Islam. Umat Islam itu tidak pernah menyembah Yesus, tidak pernah meninggikan Yesus sederajat dengan Tuhan. Dan umat Islam tidak pernah sekalipun menghinakan Yesus ataupun melecehkan Yesus. Gak akan pernah mungkin bagi umat Islam. Justru sebaliknya, pelecehan yang terjadi kepada Yesus itu terjadi dari mana? Dari orang-orang yang mengaku pengikut dan penyembahnya Yesus. Makanya kalau kita berbicara lagi tentang kitab suci misalkan, di dalam Bible ada tidak pembelaan Bible terhadap ibunya Yesus? Nggak ada sama sekali. Di dalam Bible tidak ada pembelaan terhadap namanya Maryam. Karena orang-orang Yahudi dulu itu menuduh Maryam seorang pezina. Dan Yesus itu hasil anak zina. Itu dulu diyakini oleh orang-orang Yahudi bahkan sampai hari ini. Tapi apakah ada pembelaan di dalam Bible? Tidak ada sama sekali. Bible tidak pernah membela sedikit pun Maryam, juga tidak pernah membela nasabnya. Bahkan di dalam Bible disebutkan, salah satu ayat di dalam Bible disebutkan bahwa Maryam itu punya tunangan namanya Yusuf. Yusuf itu seorang bapak-bapak, ya bisa kita sebut ya hampir mirip dengan kakek lah, umur 60-an kalau nggak salah. Dia ini adalah tunangan dari Maryam. Kemudian ketika Maryam itu hamil, tidak dijelaskan di situ bagaimana kronologi kehamilannya secara detail seperti di dalam Islam. Tetapi di situ kemudian orang-orang Yahudi mengklaim bahwa yang menghamili Maryam itu adalah Yusuf, yaitu tunangannya. Makanya orang-orang Yahudi meyakini bahwa Maryam itu seorang pezina dan Yesus hasil dari hubungan antara Maryam dengan Yusuf. Jadi dia bukan anak yang lahir tanpa bapak. Ketika hal-hal tersebut diutarakan oleh orang Yahudi, seharusnya Bible membantah hal itu. Tapi kan nyatanya tidak ada pembantahan itu dari Bible. Beda dengan Islam. Nah, koefisien semuanya, kalau seandainya memang Bible itu membela Yesus dan juga membela Maryam, maka penggambaran Yesus dan Maryam di dalam kitab suci yaitu Bible adalah gambaran yang begitu mulia. Maryam seharusnya digambarkan sebagai sosok yang anti terhadap laki-laki, yang tidak punya hubungan-hubungan tertentu kepada laki-laki, bahkan tidak mungkin dia punya tunangan, karena tunangan di masa itu ya, mohon maaf, yang namanya tunangan di masa lalu itu kayak agak aneh saja gitu. Kemudian ketika orang-orang Yahudi menuduh bahwa Maryam itu hamil karena tunangannya, Yesus itu adalah anaknya Yusuf, bukan anak yang lahir tanpa seorang laki-laki sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran, maka seharusnya penjelasan-penjelasan itu diperjelas di dalam Bible sebagai bentuk pembelaan dan sebagai penguat bahwa Yesus betul-betul lahir tanpa seorang laki-laki. Kalau misalkan di dalam Bible disebutkan Maryam punya tunangan, maka orang-orang Yahudi punya satu bukti bahwa Yesus bukanlah anak yang lahir tanpa bapa, karena ibunya sendiri punya tunangan. Jadi ada kemungkinan bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf, tunangannya Maryam, kan gitu. Ada kemungkinan tuduhan itu diberikan kepada mereka. Tidak seperti Quran. Ketika Quran menjelaskan tentang Maryam,
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Coba bayangkan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wadhkur fil kitabi Maryam, dan sebutkan di dalam kitab tentang Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam, tentang Maryam, seperti apa kehidupan dia ketika dia mengasingkan dirinya dari keluarganya. Dia mengambil satu tempat, yang tempat itu betul-betul terisolasi, tidak ada satupun orang bisa masuk kecuali orang tertentu yang hanya mengantarkan makanan, keluarganya tentunya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki bisa masuk ke sana. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus yaitu malaikat, ruh kami yaitu malaikat Jibril, yang kami serupakan terhadap seorang laki-laki, kemudian kami utus ke dalam ruangannya Maryam. Maka pada saat itu Maryam berkata, wahai siapa kamu? Kan gitu. Ini a'udzu birrahmani minka, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala darimu. In kunta taqiyya, kalau engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat itu menjawab, qala inna ma'ana rasulu rabbiki, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhanmu, yaitu malaikat yang memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kami akan memberikan kepadamu seorang anak. Basyaron sawiyya, kami akan memberikan kepadamu seorang anak. Kemudian Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan aku juga bukan wanita nakal, walam aku baghiyah, aku bukan wanita nakal. Bagaimana jawab malaikat? Qala kadzaliki, itu gampang saja bagi Tuhanmu. Ya seperti itulah. Kalau Tuhanmu sudah menetapkan, qala kadzaliki qala rabbuki, Tuhanmu mengatakan huwa alayya hayyin. Hal seperti itu, menciptakan anak di dalam rahimmu tanpa seorang laki-laki, hayyin, gampang bagi Tuhanmu. Huwa alayya hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami akan jadikan dia, yaitu putra yang akan kamu kandung, sebagai kekuatan, sebagai bukti nyata tentang Tuhanmu, dan juga rahmatan minna, sebagai rahmat daripada kami. Wa kana amrun maqdiya, dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu pasti akan terjadi. Itu. Jadi apa yang disampaikan di dalam Quran adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Maryam berzina, Yesus anak hasil zina. Al-Quran membantahnya dengan bantahan yang sangat jelas, penolakannya sangat jelas. Tapi bagaimana dengan Bible? Ada tidak pembantahan seperti itu? Ada tidak pembelaan terhadap Yesus dan Maryam seperti Al-Quran betul-betul membela Maryam dan Yesus? Padahal mereka yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang menuhankan Yesus, seharusnya pemuliaan mereka terhadap Yesus haruslah lebih tinggi daripada umat Islam. Tapi nyatanya umat Islamlah yang betul-betul memuliakan Yesus dan memberikan satu ruang bagi Yesus menjadi sosok yang sangat suci di mata umat Islam, tanpa mengurangi kedudukannya sebagai orang suci dan tanpa menambah-nambahinya sebagai sosok yang sampai pada tahapan Tuhan. Tidak. Bagi umat Islam, Yesus punya kedudukan istimewa di dalam hati umat Islam yang tidak kalah daripada para nabi-nabi terdahulu. Punya satu kedudukan yang sangat mulia di sisi umat Islam, yang bahkan mungkin kedudukan itu lebih tinggi daripada apa yang diklaim oleh orang Kristen itu sendiri. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka klaim. Sedangkan umat Islam tidak pernah mengklaim begitu banyak tentang Yesus, tapi mereka betul-betul membuktikan apa yang mereka katakan tentang Yesus. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.